Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya sayangi, saya cintai, apa kabar? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, segar, bahagia berkeluarga. Dan mari kita ikuti kembali pelajaran SKI, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Namun di sini ada perbaikan materi untuk melengkapi materi kemarin. Baik, ini nanti akan saya sampaikan tentang kota Mekah yang sampai saat ini. Jadi mulai zaman sebelum ada Islam sampai saat ini. Kota Mekah dan Saudi Arabia atau Arab Saudi merupakan dua yang terkenal atau dikatakan terpenting. Kota Mekah dikatakan terpenting dan terkenal karena di sana alasannya merupakan tempat jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara atau Syam sampai sekarang. Jadi kota Mekah itu sebelum Islam sudah ada tradisi tentang dagang, sudah ada. Karena kebanyakan orang kota memang dagang, kegiatan ekonominya. Kemudian juga terkenal karena di sana ada pusat agama. Jadi ada Ka'bah namanya sampai sekarang, merupakan pusat agama. Seperti kalau kita tahu musim haji, seluruh dunia orang akan berduyun-duyun memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka bertawa. Ini menjadi terkenal. Tidak ada tempat atau kota selain Mekah yang begitu terkenal di dunia dalam kegiatan agama. Kemudian di sana juga terkenal juga karena masyarakat di sana dulu terkenal ada masyarakat yang sangat ramah. Walaupun dalam catatan ada perilaku-perilaku yang dinilai amoral di zaman jahiliyah. Karena zaman jauh terputus sudah diselesaikan Rasulullah mengenai wahyu, turunnya wahyu tentang larangan perilaku jahiliyah, misalnya membunuh anak. Dengan turunnya ayat wala taqtulu auladakum min imlaq, selesai. Maka janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Selesai. Maka ketika perilaku yang jelek itu sudah diputus Rasulullah dan turunnya wahyu tersebut, maka tinggal perilaku yang bagus, yaitu menghormati tamu sampai sekarang. Maka yang ada di Makkah ketika orang-orang Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah haji, orang-orang sana betapa besarnya memberi penghormatan, memberi tempat, memberikan lokasi dan waktu untuk terlaksana ibadah haji. Adanya hotel, ada sarana air, adanya Masjidil Haram yang bersih. Ini menunjukkan bahwa kehormatan orang-orang Arab baik sejak zaman jahiliyah sampai sekarang masih tertanam. Inilah yang menjadi terkenal orang-orang sana karena tradisi yang bagus itu. Jadi berdasarkan tradisi maka menjadi terkenal. Kemudian Arab Saudi juga terkenal sampai sekarang sejak zaman jahiliyah. Karena apa?
Di sana ada dua tempat suci. Satu, Masjidil Haram di Mekah. Kemudian kedua adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah, yang menjadi terkenal. Maka ingat-ingat kenapa Saudi Arabia sampai sekarang masih diingat selalu oleh orang Islam, bahkan sampai kita sendiri selalu ingat Mekah, Saudi Arabia. Karena apa? Karena itu pribadi yang bagus, yang tidak ada duanya. Kita bisa bayangkan berapa juta orang yang ke Arab Saudi, yang di Mekah untuk berhaji. Tapi orang-orang sana begitu hormat dan memberi waktu yang sangat luas. Mulai mereka datang di bulan Dzulqa'dah sampai bulan Asyura atau Muharram, baru selesai pulang. Mengganggu situasi, mengganggu keadaan, namun orang-orang Arab tetap memberi penghormatan sampai selesainya musim haji. Baik. Kemudian yang selanjutnya juga di sini dipaparkan adanya kata Jazirah Arab. Jazirah Arab di sana diambil sebuah pengertian bahwa Jazirah Arab merupakan sebutan dari Jazirah Padang Pasir. Karena di sana adalah banyak padang pasir. Juga di sana merupakan daerah yang sangat strategis. Artinya baik letaknya, bagus sekali. Ya, strategis. Yaitu alasannya karena ada dua benua, Asia dan benua Afrika. Kemudian di sana juga terkenal, walaupun daerahnya daerah tandus karena banyak pegunungannya, namun di tengah ketandusan tersebut ada pohon-pohon yang begitu rindang, yang menyimpan air, yang disebut dengan istilah oase. Di sinilah orang-orang Arab itu menanam pohon-pohon, menanam buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya. Itu tidak ada. Baik, kemudian di Arab sendiri, suku aslinya di zaman sebelum Islam itu disebut suku Badui asli, yang mana mereka itu sering pindah-pindah, atau dalam nomaden, pindah-pindah. Jadi karena dulu itu belum ada kehidupan yang bagus, yang nyaman, maka mereka itu sering pindah-pindah. Tapi alasan utama bukan karena cari makan, tapi karena mereka itu mengikuti dombanya untuk mencari makan, yaitu rumput-rumputan. Sekaligus juga dia bernaung kehidupannya di sana. Di Jazirah Arab, di bagian tengah, itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara disebut Najd. Disinilah yang terkenal. Kemudian yang kedua di bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Pengertian Al-Ahqaf adalah merupakan tempat yang sunyi. Kenapa? Karena penduduknya sangat sedikit. Kemudian di bagian tepi Jazirah Arab merupakan daerah yang sangat subur dan bagus, banyak hujan dan banyak air. Maka disinilah banyak orang yang menetap dan jarang pindah-pindah karena daerahnya bagus. Kemudian letak yang kedua, yang berikutnya adalah merupakan bentuk 4 persegi panjang. Jadi di samping letak daerahnya tadi itu diukur dari segi peta, itu merupakan daerah yang membentuk persegi panjang, 4 persegi panjang. Walaupun sisi-sisinya tidak begitu pas atau membentuk 4 panjang persis. Dan juga disinggung adanya luas. Luasnya ada 1594
km persegi. Yang dibatasi sebelah utara adalah negeri Palestina, kemudian sebelah timur Teluk Persia, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat adalah Laut Merah. Baik, setelah kita mengamati dan mendengarkan keterangan saya, maka sebagai penutup saya sampaikan dua untuk kalian nanti dijawab sebagai pertanyaan. Yang pertama adalah apa pengertian Jazirah Arab? Oke. Yang kedua adalah apa pengertian oase? Oke. Jadi itulah sekilas sebagai tambahan materi kemarin, insya Allah lengkapi dengan pengertian kota Mekah yang terkenal dan Saudi Arabia yang terkenal. Sampai sekarang semoga kalian bisa mengerti, memahami. Dan sekian dulu karena waktu sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.